Bab 1261, Sungai Darah. Penerjemah, Lege, Ledakan. Tanpa sepatah kata pun, sosok perkasa tubuh bersama tiba di depan Suzimo dan melemparkan pukulan, melepaskan kekuatan langit dan bumi yang menakutkan. Udara di ruang rahasia berubah panas dan menyesakkan. Di alam tubuh bersama, seseorang akan menggabungkan karakteristik Dharma langit dan bumi mereka ke dalam tubuh mereka. Dengan setiap gerakan, dia bisa melepaskan kekuatan langit dan bumi. Manusia hanya bisa benar-benar melepaskan diri dari dasar tubuh lemah mereka di alam tubuh bersama dan bisa melawan banyak binatang buas dalam pertempuran jarak dekat. Jika lengan yang terputus bisa tumbuh kembali, orang bisa membayangkan betapa besar kekuatan hidup yang dimiliki oleh sosok perkasa tubuh bersama. Seluruh kekosongan bergetar dengan pukulan itu. Tinju ringan Sansekerta hebat. Tatapan Suzimo semakin intensif dan dia tidak menghindar atau menghindar. Menyalurkan roh esensinya, dia menyulap segel tangan dan menyerang sosok perkasa tubuh bersama yang masuk. Pukulan tunggal itu seperti matahari terik yang bersinar dengan cahaya tak berujung, menerangi seluruh ruang rahasia seperti siang hari. Cahaya memiliki kekuatan surgawi dan tanpa cacat yang sepertinya bisa membersihkan segalanya. Ledakan. Tinju bertabrakan dengan ledakan yang memekakkan telinga. Para pembudidaya terkejut ketika mereka melihat itu. Mereka telah menyaksikan serangan Suzimo di luar kuil kuno Grand Primordium sebelumnya, serangan itu menentukan, tajam, dan kuat. Namun, tidak ada dari mereka yang mengira bahwa kekuatan yang ditunjukkan Suzimo saat ini bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Dia bisa bertarung melawan sosok perkasa tubuh bersama tanpa menggunakan karakteristik Dharma langit dan bumi. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama memiliki perbedaan kekuatan. Jika dia melawan tokoh perkasa dari sekte super seperti Penatua Leilai, Suzimo hanya bisa melawan mereka dengan memanggil karakteristik Dharma langit dan bumi miliknya. Namun, sosok perkasa tubuh bersama di hadapannya jauh dari itu. Sosok perkasa tubuh konjoin tercengang oleh pukulan Suzimo. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pukulannya tidak akan mampu mengusir Dewa Dao karakteristik Dharma, apalagi membunuhnya. Menamparkan tas penyimpanannya dengan tangan kirinya, Suzimo menyulap seni pedang dengan tangan kanannya dan menebas dengan lembut ke sosok perkasa. Pedang pembunuh surga Ki meledak. Pedang pembunuh surga Ki terlalu menakutkan dan kekuatan membunuhnya bahkan dapat menyebabkan bintang-bintang di langit berubah kacau dan mengubah lintasan mereka. Jika itu adalah seni Dharma biasa, sosok perkasa tubuh bersama bisa menghancurkannya dengan tangan kosong. Dia bisa menghancurkan semua seni Dharma dengan kekerasan. Namun, di hadapan Heaven's Flying Sword Ki, sosok perkasa merasakan kulit kepalanya tergelitik dan rambutnya berdiri. Dia tidak bisa menerimanya secara langsung dengan tubuhnya. Pergi. Tanpa ragu, sosok perkasa membuat keputusan cepat dan segera memanggil pedang terbang takdirnya. Dia ingin menggunakan pedang terbang takdirnya untuk bertahan melawan pedang pembunuh surga Ki. Namun, Suzimo telah memperkirakannya dan lebih cepat darinya. Dia sudah membuang gunung magnet mistik dari tas penyimpanannya dengan tangan kirinya. Gunung magnet mistik yang tingginya beberapa ribu kaki turun dengan bayangan besar. Itu memiliki aura yang menakutkan dan tiba hampir bersamaan dengan Heaven's Flying Sword Ki. Saat pedang terbang takdir dari sosok perkasa ini dipanggil, lintasannya ditarik oleh gaya magnet kuat yang dilepaskan oleh gunung magnet mistik. Ekspresi The Conjoined Body Mighty Figure berubah drastis. Pedang terbang takdirnya tersedot oleh gunung magnet mistik. Pada saat yang sama, Heaven's Flying Sword Ki menebas. Sudah terlambat bagi sosok perkasa untuk mengubah taktik atau menyulap seni Dharma. Dia benar-benar kehilangan inisiatif. Pada saat hidup dan mati itu, sosok perkasa berjuang untuk membalikkan tubuhnya dan mengangkat tangannya untuk bertahan melawan pedang pembunuh surga Ki. Darah menyembur keluar. Hampir tanpa perlawanan, lengan sosok perkasa terputus oleh pedang pembunuh surga Ki dan jatuh dengan darah segar yang mengalir. Sosok perkasa ini juga merupakan karakter yang kejam. Bahkan setelah kehilangan lengan, dia tidak mengeluarkan suara. Sambil menggertakkan giginya, dia memelototi Suzimo dengan ganas dan mundur, ingin menjauhkan diri dari yang terakhir. Namun, sebelum dia bisa mengambil dua langkah, dia mendengus dan darah mengalir dari wajahnya saat tubuhnya bergoyang. Dalam keadaan normal, sosok perkasa tubuh bersama bisa menumbuhkan kembali lengan mereka yang terputus dalam sekejap mata. Namun, pada saat itu, sosok perkasa menemukan dengan keterkejutannya bahwa darah bahkan tidak berhenti mengalir dari lengannya yang patah, apalagi menumbuhkan yang baru. Selanjutnya, pedang Ki yang tersisa di sekitar luka masih mengoyak lukanya dan menghancurkan kekuatan hidupnya. Itu adalah teror dari Heaven's Flying Sword Ki.
Tiga seni pedang kuno menghancurkan kehidupan dan seseorang bahkan tidak bisa menumbuhkan kembali anggota tubuhnya. Akhirnya, sosok perkasa tidak bisa menahan tangis yang tragis. Ki darahnya sangat terkuras dan dia terhuyung-huyung, hampir jatuh. Saat itu, penglihatannya menjadi gelap seolah-olah bayangan besar telah menyelimutinya. Ledakan, gunung magnet mistik turun dan menekan sosok perkasa di bawahnya. Ki darah dari sosok perkasa ini hampir dihancurkan oleh ki pedang pembunuh surga dan tidak bisa menahan tekanan gunung magnet mistik sama sekali. Sosok perkasa yang hampir mencapai puncak dunia kultivasi dihancurkan menjadi lumpur daging tanpa mayat atau roh sebelum dia bahkan bisa mengatakan apa-apa. Para pembudidaya dipindahkan. Itu terlalu tragis. Untuk berkultivasi ke alam tubuh bersama dan menjadi sosok perkasa, seseorang harus mengalami banyak bahaya, peluang, dan pertemuan. Sayangnya, hasil tragis dari kematian dalam satu pertempuran benar-benar menyedihkan. Jalur kultivasi adalah salah satu yang menantang surga dan dipenuhi dengan bahaya, itu tidak berlebihan. Setelah pertempuran ini, tidak ada orang lain di ruang rahasia yang berani menantang Suzimo. Meskipun masih ada beberapa sosok perkasa tubuh bersama lainnya, tidak ada dari mereka yang berani bertindak gegabah. Sebuah argumen marah terdengar dari sisi lain dari ruang rahasia. Eliksir penciptaan esensi hebat. Serahkan. Aku pasti akan mendapatkan ramuan itu. Mari kita lihat siapa yang berani bertarung denganku. Segera, Dewa Dao karakteristik Dharma lainnya dari Sekte Super menonjol. Eliksir penciptaan esensi hebat juga merupakan ramuan kuno. Dikatakan bahwa Dao Lord karakteristik Dharma dapat mencapai terobosan alam kecil hanya dengan mengkonsumsinya. Itu pasti ciptaan yang mencuri dari surga dan bumi. Meskipun dia memiliki perasaan yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang salah, jantung Suzimo berdetak kencang ketika dia mendengar nama ramuan pencipta esensi hebat. Bang, bang, bang. Untuk memperjuangkan ramuan penciptaan esensi agung, 100 Dewa Dao karakteristik Dharma sudah mulai bertarung. Banyak seni Dharma bertabrakan dan serangkaian suara bisa terdengar. Saat itu, beberapa sosok perkasa tubuh bersama di ruang rahasia berhadapan karena teknik kultivasi kuno. Alasan mengapa saya di sini adalah untuk bagian yang robek ini. Ini adalah salinan lengkap dari Sekte Matahari Ungu saya yang telah hilang selama bertahun-tahun. Rekan-rekan Taois, tolong beri saya wajah. Sekte saya pasti akan sangat menghargai Anda setelah kami meninggalkan tempat ini. Petik 2. Sekte Matahari Ungu adalah salah satu sekte teratas di benua tengah. Sosok perkasa dari Sekte Matahari Ungu menangkupkan tinjunya dengan nada memohon. Sosok perkasa mencibir, mudah bagimu untuk mengatakan itu. Harta karun di kuil kuno ini tidak memiliki pemilik dan Anda mengklaim bahwa itu milik Sekte Matahari Ungu. Betul sekali. Sosok perkasa lainnya mengangguk. Jika Anda menginginkan harta karun, Anda harus berjuang untuk itu. Tak satu pun dari para pembudidaya yang telah tiba di kuil kuno Grand Primordium ingin kembali dengan tangan kosong. Sosok perkasa tidak banyak bicara sebelum mereka mulai bertarung juga. Di dalam ruang rahasia, para pembudidaya menemukan harta karun satu demi satu dan pertempuran terus-menerus terjadi, itu berantakan. Suzimo adalah satu-satunya yang benar-benar bisa menghindari hal-hal. Para pembudidaya itu masih rasional dan tidak ada dari mereka yang berani memprovokasi dia secara sembarangan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembudidaya mati di ruang rahasia itu dengan mayat berserakan di mana-mana dan darah mengerikan menodai tanah. Bab 1262, Melawan Angka Perkasa. Waktu terus mengalir. Pembantaian di ruang rahasia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Di samping kelahiran banyak harta, semakin banyak pembudidaya menjadi hiruk-pikuk dan bahkan kehilangan akal sehat, mata mereka benar-benar merah. Awalnya, ada lebih dari 500 pembudidaya di ruang rahasia ini. Setelah setengah jam, hanya tersisa setengah. Seiring berjalannya waktu, jumlah pembudidaya di ruang rahasia menurun dengan cepat. Bahkan Suzimo memiliki keinginan untuk membunuh semua pembudidaya di ruang rahasia dan mengumpulkan semua harta ketika dia mencium bau darah. Namun, dia masih bisa mempertahankan sedikit rasionalitas. Situasi saat ini tidak biasa. Atau lebih tepatnya, seluruh prosesnya sangat aneh sejak mereka memasuki kuil kuno Grand Primordium. Suzimo memiliki perasaan yang mengganggu bahwa dia telah mengabaikan sesuatu dan roh esensinya dalam kesadarannya mulai melantunkan sutra Buddhis untuk mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kejelasannya. Ledakan. Saat itu, ledakan keras terdengar dari salah satu dinding ruang rahasia saat retakan muncul dan menyebar terus-menerus. Ledakan. Dengan ledakan keras, dinding runtuh dan debu mengepul. Di sisi lain dinding, sekelompok pembudidaya berjuang untuk harta juga.
Setelah mendengar suara tembok runtuh, para pembudidaya di kedua sisi berhenti sejenak dan melihat ke arah berlawanan. Bela diri sunyi. Saat itu, raungan marah terdengar dari sisi lain dinding. Musuh benar-benar sering melintasi jalan satu sama lain. Siapa yang mengira bahwa dinding ruang rahasia tiba-tiba akan hancur dan di sisi lain adalah Elder Lei Lai dari Chaos Essence Sect. Pakaian Elder Lei Lai juga ternoda oleh sedikit darah. Jelas, dia baru saja melalui pertempuran besar dan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melangkah. Di sebelah kiri Penatua Lei Lai, sosok perkasa tubuh bersama lainnya terbang di udara. Dia seperti pedang yang terhunus dan menatap Su Zimo dengan ekspresi tidak bersahabat. Sosok perkasa dari Sekte Pedang. Di sebelah kanan Penatua Lei Lai, sosok perkasa mengendarai kilat dan merobek udara dengan tatapan listrik dan aura pembunuh. Sosok perkasa dari Zephyr Thunder Palace. 3 sosok perkasa dari Sekte Super ada di sini. Sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Super memiliki kekuatan tempur yang menakutkan yang jauh melampaui sosok perkasa biasa. Saat ini, Su Zimo hanya berada di alam karakteristik Dharma tahap menengah. Terlepas dari alam kecil, ada alam besar lain antara dia dan sosok perkasa tubuh bersama ini. Dia bisa menekan angka perkasa tubuh bersama biasa. Namun, dia tidak tahu apakah dia bisa menang melawan tokoh perkasa dari Sekte Super. Desolate Martial, mari kita lihat di mana lagi kamu bisa melarikan diri untuk kali ini. Penatua Lei Lai mencibir. Melarikan diri. Su Zimo juga mencibir, kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan kalian bertiga. Jika dia berada di alam karakteristik Dharma tahap awal, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan 3 sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Super secara langsung. Tapi sekarang, dia berada di alam karakteristik Dharma tahap menengah dan kekuatan tempurnya telah meningkat secara eksponensial. 3 karakteristik Dharma langit dan bumi telah tumbuh hingga ketinggian 87 kaki. Palem esensi kekacauan hebat. Penatua Lei Lai berteriak dan tiba di hadapan Su Zimo seketika. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menghancurkan Su Zimo seperti batu giling raksasa. Itu adalah skill rahasia terkuat dari Chaos Essence Sect. Saat itu, Di Yin bisa menyapu siapapun dari alam kultivasi yang sama dengan palem esensi kekacauan besar miliknya. Tetua Leilis Great Chaos Essence Palem jelas jauh lebih kuat daripada Di Yin. Kekuatan alam semesta benar-benar kental di telapak tangannya. Ketika telapak tangan mendarat, Su Zimo merasa bahwa dia tidak bertarung melawan manusia, tetapi melawan seluruh dunia dan dapat dihancurkan kapan saja. Pedang mengejutkan. Sosok perkasa dari Sekte Pedang menebas dengan pedangnya. Sinar pedang yang memesona turun seperti sambaran petir yang tidak bisa dihindari. Meskipun Sword Sect memiliki banyak warisan pedang, yang terkuat adalah Liveles Sword Dao dan Startling Sword Dao. Tanpa menggunakan keterampilan rahasia atau seni dharma apapun, sosok perkasa dari Istana Guntur Zephyr segera melepaskan kidarahnya. Memegang palu raksasa yang bersinar dengan busur listrik, dia menabrak kepala Su Zimo. 3 sosok perkasa menyerang pada saat bersamaan. Kekuatan mengerikan melonjak seperti tsunami, mencekik. Terlalu kuat. Ketiga sosok perkasa itu lebih dari 1 tingkat lebih kuat dari sosok perkasa tubuh bersama yang baru saja mati di tangan Su Zimo. Di bawah tekanan itu, Su Zimo meraung ke langit dan 3 sosok muncul di dalam tubuhnya secara instan, memanjat dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka setinggi 80 kaki. Tidak ada jeda setelah 80 kaki dan mereka tumbuh hingga ketinggian 87 kaki tak lama. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Kerumunan terkejut. Bahkan beberapa pembudidaya yang awalnya bertarung berhenti sementara dan melihat dengan ekspresi tercengang. Mustahil. Bela diri Desolate tidak hanya memiliki 2 karakteristik Dharma Langit dan Bumi, dia memiliki 3. Terlalu menakutkan bagi karakteristik Dharma tingkat menengah untuk menyingkat 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang tingginya 87 kaki. Siapa yang cocok untuk Desolate Martial di ranah kultivasi yang sama? Petik 2. Biasanya, siapapun yang dapat mengolah karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 87 kaki dapat dianggap sebagai penjelmaan monster penentang surga. Cara Su Zimo melepaskan 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi segera berada di luar pengetahuan banyak pembudidaya. Bahkan Penatua Lei Lai dan 2 lainnya terkejut. Tubuh Dharmik Guntur memegang cambuk dan mencambuk sesepuh yang masuk dari Istana Guntur Zephyr. Cambuk bersinar dengan kekuatan guntur dan berderak di udara. Membawa aura destruktif, itu bergerak tidak biasa dan melingkar ke arah lengan sesepuh Istana Guntur Zephyr. Penatua Zephyr Thunder Palace memegang palu raksasanya. Di antara senjata Dharma, kapak dan palu adalah yang paling ganas. Namun,
Cambuk tubuh Darmik Guntur sangat fleksibel dan bisa melawan palu raksasa dari sesepuh istana Guntur Zephyr. Piak, cambuk itu sama sekali tidak berbenturan dengan palu raksasa itu. Sebaliknya, itu melingkar beberapa kali di sekitar lengan Elder Zephyr Thunder seperti ular roh dan meledak dengan kekuatan guntur yang luar biasa. Sosok perkasa dari Zephyr Thunder Palace mendengus datar dan merasakan sakit yang tajam di lengannya seolah-olah ditusuk oleh jarum. Ekspresi kaget melintas di matanya. Ini adalah dampak yang dia miliki sekarang karena dia berada di alam tubuh bersama. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada lengan seorang dewa Dao karakteristik Dharma jika itu dibungkus oleh cambuk itu. Seluruh lengan itu kemungkinan besar akan segera dihancurkan. Di sisi lain, melawan tetua Leilis Great Chaos Essence Palm, Rulai Dharmic Body menundukkan kepalanya dengan ekspresi bermartabat. Itu meneriakkan sutra misterius dan mengulurkan telapak tangannya juga. Telapak tubuh Dharma Rulai bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan seolah-olah ditutupi oleh lapisan kertas emas dan bertabrakan dengan telapak inti kekacauan besar. Kedua telapak tangan bertabrakan. Tubuh Dharma Rulai sedikit gemetar tetapi tidak bergerak sama sekali. Suzimo sekokoh batu serta dia menyulap Foundation Cell secara diam-diam untuk meniadakan dampak dan kekuatan sisa dari Great Chaos Essence Palm. Adapun tubuh Dharma Iblis Surgawi, itu melawan sosok perkasa Sekte Pedang. Pedang yang mengejutkan memang sangat mengejutkan. Namun, sinar pedang tenggelam ke dalam ki iblis hitam pekat yang bergemuruh dan melambat. Itu tidak lagi mengejutkan dan dihancurkan oleh sabit iblis surgawi. Serangan pertama sosok perkasa tubuh bersama dari 3 sekte super dinegasikan oleh 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi Suzimo. Pada saat itu, Suzimo berdiri di tengah. 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 87 kaki melindunginya seperti raksasa kuno. Mereka melambaikan tangan dan bertarung melawan 3 sosok perkasa. Saat itu, sepertinya Suzimo memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Bab 1263, Kekuatan Api Dao. Cakrawala, Pedang Surgawi Langit Kekaisaran. Serangan Guntur Zephyr. 3 sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Esensi Kekacauan, Sekte Pedang, dan Istana Guntur Zephyr menyerang pada saat yang sama dan melepaskan seni Dharma tertinggi dari sekte mereka. Kekuatan Dharma dari sosok perkasa tubuh bersama benar-benar tak terbatas. Bahkan seni Dharma paling biasa yang dirilis oleh tokoh perkasa tubuh bersama akan melepaskan kematian yang mengerikan, apalagi seni Dharma kelas atas seperti ini. Tatapan Suzimo meningkat dan dia memiliki ekspresi tak kenal takut. Mengendalikan 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi dengan kesadaran rohnya, dia melambaikan 6 tangannya dan bertarung melawan 3 sosok perkasa. Bang, bang, bang. Suara memekakkan telinga bisa terdengar dengan setiap tabrakan. Penatua Leilai dan 2 lainnya berasal dari Sekte Super dan mengolah teknik kultivasi tingkat atas dan keterampilan rahasia. Setiap gerakan yang mereka lakukan dapat menghancurkan gunung dan memutuskan sungai. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari alam tubuh bersama. Tubuh mereka tampaknya telah menyatu dengan dunia dan tak tergoyahkan. Meskipun karakteristik Dharma Langit dan Bumi Suzimo seperti raksasa kuno, mereka hanya bisa menandingi 3 sosok perkasa. Dengan setiap bentrokan, 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi bergidik. Aku masih lebih rendah dibandingkan dengan sosok-sosok perkasa tubuh bersama dari sekte-sekte super ini. Suzimo berpikir dalam hati. Jika karakteristik Dharma Langit dan Buminya bisa tumbuh hingga ketinggian 89 kaki atau 90 kaki, dia akan mampu menekan sosok perkasa tubuh bersama ini. Suzimo tidak tahu bahwa meskipun Penatua Leilai dan 2 lainnya berada di atas angin saat ini, kejutan di hati mereka telah mencapai titik ekstrim. Mereka bertiga adalah tokoh perkasa dari Sekte Super. Mengingat kekuatan tempur mereka, tidak sulit bagi mereka untuk menekan 100 tokoh perkasa dari alam kultivasi yang sama sendirian. Tapi sekarang, seorang Dewa Dao karakteristik Dharma bisa bertarung melawan mereka bertiga sendirian. Lebih jauh lagi, meskipun mereka berada di atas angin, sulit bagi mereka untuk menghancurkan 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi tidak peduli bagaimana mereka menyalurkan seni Dharma mereka atau melepaskan kartu truf mereka. 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi lebih jasmani daripada karakteristik Dharma Langit dan Bumi lainnya yang pernah mereka lihat sebelumnya. Sangat sulit membayangkan bagaimana Desolate Martial berhasil berkultivasi sampai titik ini. Pikiran itu melintas di benak Penatua Leilai. Sebelum ini, mereka juga telah mendengar beberapa berita tentang Suzimo, nomor 1 dari peringkat fenomena, tanah warisan Dao di mana dia membunuh banyak murid tituler dan pendirian Dao oleh Desolate Martial. Namun, di lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka tidak benar-benar memandang Suzimo sebagai musuh besar.
Mereka adalah sosok perkasa tubuh bersama. Bahkan jika Suzimo telah memasuki alam karakteristik Dharma, dia adalah alam kultivasi utama yang jauh dari mereka, ini adalah jurang yang tak dapat diatasi. Pada saat itu, Penatua Leilai dan dua lainnya benar-benar menyadari betapa menakutkannya Suzimo. Meskipun Dao Lord Desolate Martial hanya berada di alam karakteristik Dharma, dia sudah bisa bertarung melawan para ahli seperti mereka. Begitu Desolate Martial memasuki ranah tubuh Conjoin, bukankah daratan Tianhuang akan kewalahan? Penatua Leilai akhirnya mengerti sesuatu. Leluhur setengah bela diri Sekte Divan mengabaikan statusnya dan berusaha membunuh Dao Lord Desolate Martial yang masih berada di ranah Void Reversion, itu bukan hanya karena klannya, Di Yin, terbunuh. Alasan penting lainnya adalah Divan bisa merasakan potensi menakutkan Desolate Martial. Membunuh. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Desolate Martial di sini. Membunuh. Hampir pada saat yang sama, tiga sosok perkasa tubuh bersama menyalurkan ki darah dan kekuatan Dharma mereka ke batas mereka untuk menekan Suzimo. Selama mereka bisa menembus pertahanan tiga karakteristik Dharma langit dan bumi, mereka bisa mendekat dan membunuh bela diri Desolate sepenuhnya dengan tubuh dan garis keturunan mereka sebagai sosok perkasa tubuh bersama. Meskipun tubuh sejati teratai hijau itu tangguh, itu tidak bisa bertahan melawan tubuh sosok perkasa. Avicii, badai pasir, badai petir ungu, petik 2, petik 2. Di bawah perlindungan tiga dewa Dao karakteristik Dharma, Suzimo berganti segel tangan berulang kali dan melepaskan lebih dari 30 seni Dharma sekaligus. Seketika, kekuatan Dharma di aula melonjak. Bang, bang, bang. Penatua Leilai dan dua lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka serangan balik Suzimo begitu ganas. Mereka bahkan tidak bisa memantapkan diri terhadap dampak lebih dari 30 seni Dharma, apalagi mendekat. Mereka tidak bisa tidak mundur terus-menerus. Begitu banyak seni Dharma, beberapa pembudidaya diam-diam terkejut ketika mereka melihat itu. Salah satu dari seni Dharma itu sudah cukup bagi Dewa Dao yang tak terhitung jumlahnya untuk memperjuangkannya. Untuk berpikir bahwa Suzimo akan merilis lebih dari 30 sekaligus. Kekuatan macam apa itu? Tiga sosok perkasa tubuh bersama dipaksa kembali oleh Suzimo. Namun, itu bukan akhir dari serangan baliknya. Astaga! Tiba-tiba, tiga bola api muncul di samping Suzimo. Merah, api Dao abadi. Emas, api Dao Buddha. Hitam, Vian Dao Fire. Tiga bola api muncul dan suhu di aula naik. Suzimo menyalurkan roh esensinya dan tiga bola api berkumpul dengan cepat. Api Samadhi Dao turun. Banyak pembudidaya mundur. Beberapa pembudidaya awalnya bertarung di sisi lain. Saat seni Dharma mereka terbentuk, mereka terbakar oleh panas yang dilepaskan oleh api Samadhi Dao. Pergi! Suzimo berteriak dan mengarahkan api Samadhi Dao ke arah Penatua Leilai. Beraninya kau mempermalukan dirimu sendiri dengan api kecil seperti itu. Penatua Leilai mencibir dan mengulurkan tangan, ingin menghancurkan bola api. Aku akan mengambil hidupmu dengan api kecil itu. Sebelum kalimatnya selesai, api roh esensi meledak dari glabella Suzimo dan langsung memasuki api Samadhi Dao. Kekuatan api Dao meledak. Api Caturadi Dao. Peningkatan kekuatan bukan 10% atau 20%, tetapi 2 kali. Api Samadhi Dao benar-benar bukan ancaman bagi Penatua Leilai dan yang lainnya. Mereka bisa memadamkan api Samadhi Dao dengan pukulan biasa. Namun, kekuatan api Caturadi Dao adalah sesuatu yang bahkan tubuh sosok perkasa tubuh bersama tidak dapat menahannya. Ini buruk. Kami telah ditipu. Ekspresi Penatua Leilai berubah. Essence Spirit Fire keempat Suzimo hanya dilepaskan ketika Elder Leilai hendak meraih Samadhi Dao Fire di tangannya. Pada saat itu, sudah terlambat bagi Penatua Leilai untuk berhenti. Astaga! Bola api meledak di telapak tangan Elder Leilai secara instan, melepaskan kekuatan yang menakutkan dan berapi-api. Daging di telapak tangan Elder Leilai mendesis karena panas dan tulang putihnya bahkan terungkap, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Ah! Wajah Penatua Leilai pucat saat dia mengeluarkan tangisan tragis. Api Caturadi Dao membakar dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengulurkan telapak tangannya ke seluruh lengannya. Lengan bajunya langsung berubah menjadi abu. Seluruh lengannya diselimuti oleh Caturadi Dao Fire. Astaga! Penatua Leilai menyalurkan ki darahnya secara fanatik, ingin menekan api Caturadi Dao di lengannya. Namun, garis keturunannya belum mencapai ranah darah tsunami. Ketika bertabrakan dengan Caturadi Dao Fire, itu mendesis dan menemui jalan buntu. Kebuntuan ini merupakan siksaan yang lebih besar bagi Penatua Leilai. Setengah dari lengannya masih terbakar oleh api Caturadi Dao dan daging di atasnya telah terbakar menjadi abu,
hanya menyisakan tulang putih. Fisik sosok perkasa memang menakutkan. Bahkan dengan kekuatan api Caturadi Dao, itu hanya bisa membakar daging Elder Leilai tetapi tidak bisa membakar tulangnya menjadi abu. Kilatan ganas melintas di mata Penatua Leilai. Dia membalik tangannya dan menarik pedang dingin, bersiap untuk memotong lengannya untuk mengatasi rasa sakit. Bab 1264, Kemenangan. Sosok perkasa tubuh bersama bisa menumbuhkan kembali lengan yang terputus juga. Meskipun dia akan kehilangan banyak ki darah, itu jauh lebih baik daripada dibakar oleh api Caturadi Dao dan menanggung siksaan terus-menerus. Hati-hati. Tanpa diduga, dua teriakan tergesa-gesa terdengar di telinganya, itu adalah pengingat dari tokoh perkasa Sekte Pedang dan Istana Guntur Zephyr tidak jauh. Segera setelah itu, rasa bahaya yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Pedang Ki Putih menebas dengan niat membunuh tanpa akhir, seolah ingin membelah kekosongan menjadi dua. Ledakan. Badan Dharma Rulai melangkah maju dan mengulurkan telapak tangan emas raksasa yang membawa kekuatan dunia, menghancurkan Penatua Leilai. Keberanian seperti itu. Penatua Leilai sangat marah. Desolate Martial, kamu ingin membunuhku. Setelah dia terluka oleh api Caturadi Dao, sebagian besar perhatiannya adalah bagaimana dia harus menghancurkannya. Itu memberi Su Zimo keuntungan untuk memulai. Adapun tokoh perkasa Sekte Pedang dan Istana Guntur Zephyr, mereka diblokir oleh tubuh Dharma Iblis Surgawi dan tubuh Dharma Guntur dan tidak dapat memberikan bantuan. Situasi mereka bertiga di sekitar Su Zimo tiba-tiba berubah menjadi pertarungan satu lawan satu antara Penatua Leilai dan Su Zimo. Ini adalah bentuk kontrol atas situasi. Tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengan Su Zimo dalam aspek ini. Palem esensi kekacauan hebat. Penatua Leilai mengangkat lengan kirinya yang utuh dan melepaskan keterampilan rahasia sektenya, bertabrakan dengan telapak tangan emas di atas kepalanya. Pada saat yang sama, dia mengangkat lengan kanannya yang dibakar oleh Caturadi Dao Fire dan diblokir di depan Heaven's Flying Sword Ki. Puff! Pedang pembunuh surga Ki memotong lengan kanan Penatua Leilai. Lengan yang terputus jatuh ke tanah. Tanpa kekuatan Dharma dari alam tubuh bersama untuk dipertahankan, api Caturadi Dao mengintensifkan dan membakar lengan yang terputus menjadi abu seketika. Terima kasih, bela diri sunyi. Penatua Leilai mencibir. Sampai titik kultivasinya ini, dia telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun dan telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan pengalaman tempur yang kaya. Sebelumnya, niatnya adalah mengandalkan Heaven's Flying Sword Ki untuk memutuskan lengannya. Dia tidak hanya menetralkan ketajaman Ki Pedang Pembunuh Surga, dia bahkan berhasil menghilangkan api Caturadi Dao yang menyala di lengannya. Tidak ada orang yang bisa berkultivasi ke alam tubuh bersama adalah seseorang yang mudah dihadapi. Terima kasih. Suara Su Zimo terdengar sangat dingin di belakangnya. Hadiah yang kuberikan padamu masih dalam perjalanan. Penatua Leilai merasakan ada sesuatu yang salah saat dia mengucapkan terima kasih. Dia ingin menyalurkan ki darahnya untuk menumbuhkan kembali lengannya. Namun, luka di lengannya masih memiliki ki pedang yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa dan merobek lukanya dengan darah yang mengalir tanpa henti. Tentu saja, dengan kekuatan dharmanya, dia bisa membersihkan ki pedang dari lengannya yang patah setelah beristirahat selama beberapa hari. Namun, pada saat itu, dia berada di medan perang dan Su Zimo telah tiba di belakangnya secara diam-diam, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Perubahan ini benar-benar melebihi harapan Penatua Leilai dan berdampak besar padanya. Rekan Taois, bantu aku. Ekspresi bingung melintas di mata Penatua Leilai saat dia berteriak, bantu aku menunda anak ini sebentar. Sangat terlambat, Su Zimo mencibir dan tiba-tiba membuka mulutnya, mengaum. Membunuh. Thundercelap Kill telah turun. Keterampilan rahasia domain suara ini seketika dan sulit untuk dipertahankan. Dalam keadaan normal, mengingat fisik dan garis keturunan Penatua Leilai, pembunuhan Thundercelap Su Zimo tidak akan memengaruhinya sama sekali. Tapi sekarang lengan Elder Leilai terputus dan ki darahnya mengalir tanpa henti, dia dalam keadaan panik. Raungan itu hampir merobek isi perutnya. Tubuh Elder Leilai bergidik dan dia berhenti sejenak. Su Zimo mengambil kesempatan itu dan seberkas cahaya hijau terbang keluar dari gelabelanya, itu adalah platform Lotus Penciptaan. Menjangkau, Su Zimo mencengkeram platform Lotus Penciptaan di telapak tangannya dan menghantamkannya ke kepala Penatua Leilai. Bang! Pukulan itu solid. Bahkan dengan tubuh sejati teratai hijau, sulit untuk menembus tubuh Penatua Leilai. Namun, platform Lotus Penciptaan berbeda. Bahkan jika Lotus Hijau Penciptaan tidak dalam bentuk yang lengkap dan hanya platform Lotus, ketangguhannya bukanlah sesuatu yang tubuh daging dan darah bisa bertahan. Serangan tunggal itu membelah kepala Penatua Leilai dan dagingnya berceceran di mana-mana.
Sepotong besar kepala Penatua Leilai runtuh dan tengkoraknya sebagian besar hancur. Set. Kerumunan tersentak. Itu terlalu tragis. Sosok perkasa tubuh bersama yang dihormati dari Sekte Esensi Kekacauan dipukuli hingga keadaan seperti itu. Astaga! Roh esensi meninggalkan lubang dan melarikan diri ke kejauhan dengan ekspresi bingung. Itu adalah Penatua Leilai. Namun, roh esensinya tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum penglihatannya menjadi gelap, seolah-olah 5 gunung raksasa mendekatinya dengan cepat. Ini, murid Elder Leilai mengerut keras dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, itu jelas bagi para pengamat. Banyak pembudidaya telah lama memperhatikan bahwa tubuh Dharmik Rulai setinggi 80 kaki telah berjaga-jaga sebelum roh esensi Penatua Leilai meninggalkan tubuhnya dan membuka telapak tangannya yang besar. Meskipun roh esensi Penatua Leilai lolos, itu tidak bisa lepas dari tubuh Dharma Rulai. 5 gunung yang dilihatnya hanyalah jari-jari tubuh Dharma Rulai. Ledakan. Badan Dharma Rulai menutup jari-jarinya dan menggenggam telapak tangannya erat-erat. Seketika, roh esensi Penatua Leilai dihancurkan oleh telapak badan Dharma Rulai dan binasa di tempat. Seluruh aula membeku sesaat. Mati. Sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Esensi Kekacauan dibunuh oleh Dewa Dao karakteristik Dharma, bahkan roh esensinya tidak dapat melarikan diri. Selanjutnya, ini adalah situasi 1 lawan 3. Awalnya, 3 sosok perkasa mengepung Su Zimo tetapi tidak bisa menjatuhkannya dengan paksa. Sekarang Penatua Leilai sudah mati, hanya ada 2 sosok perkasa dari Sekte Pedang dan Istana Guntur Zephyr yang tersisa. Su Zimo berbalik dengan tatapan dingin. Dengan satu pemikiran, badan Dharma Rulai menyerbu dan bergabung dalam pertempuran juga. 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi bertarung melawan 2 sosok perkasa. Kali ini, tokoh perkasa dari Sekte Pedang dan Istana Guntur Zephyr sudah dirugikan. Dari waktu ke waktu, Su Zimo akan melepaskan Heaven's Flying Sword Ki di samping dan tidak mungkin untuk bertahan. Seiring berjalannya waktu, kedua sosok perkasa didorong mundur dalam kekalahan dengan cara yang menyedihkan. Ledakan. Tak lama kemudian, Rulai Dharmic Body memperoleh kesempatan dan meninju dada Mighty Figure of Sword Sect, menyebabkan tubuhnya terbang. Sosok perkasa Sekte Pedang terbang beberapa ribu kaki jauhnya dan menabrak dinding di belakangnya, meluncur ke bawah perlahan. Tendon dan tulangnya terasa seperti akan pecah dan dia memiliki ekspresi sedih. Tentu saja, satu pukulan itu tidak cukup untuk mengancam nyawanya. Sosok perkasa Sekte Pedang dikalahkan dan sosok perkasa Istana Guntur Zephyr adalah satu-satunya yang tersisa, dia tidak bisa bertahan melawan serangan ganas dari 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Puff! Kilatan darah muncul. Luka berdarah muncul di perut sosok perkasa Istana Guntur Zephyr dan organ-organnya hampir terlepas. Piak! Segera setelah itu, cambuk dari tubuh Dharma Guntur menghantam sosok perkasa dari Istana Guntur Zephyr dan mengirimnya terbang juga ke dinding. Kedua tokoh perkasa dikalahkan. Su Zimo menang melawan 3 lawan sendirian. Ledakan. Ketika sosok perkasa Istana Guntur Zephyr bertabrakan dengan dinding, itu menyebabkan dinding runtuh dan lempengan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan debu yang mengepul. Tokoh perkasa dari Sekte Pedang dan Istana Guntur Zephyr memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri ke sisi lain tembok. Su Zimo melaju ke depan. Dia berhenti secara naluriah di tepi dinding. Di sisi lain tembok adalah kelompok pembudidaya lain yang terjebak di kuil kuno Grand Primordium. Saat ini, mereka berada dalam pertempuran sengit dengan hanya sedikit lebih dari 100 orang yang tersisa. Dao Lord Purple Sword of Sword Sect dan Monk Black Gold of Diamond Monastery ada di antara mereka. Su Zimo mengerutkan kening. Ada yang salah. Perasaan aneh yang berputar di dalam hatinya semakin kuat. Bab 1265, Langit dan Bumi Tanpa Bentuk. Setiap kultivator telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran berturut-turut. Situasi Su Zimo serupa. Bagaimanapun, dia hanya berada di alam karakteristik Dharma tingkat menengah. Untuk menekan 3 tokoh perkasa dari Sekte Super yang mendominasi, dia mengeluarkan kekuatan Dharma yang sangat besar. 3 karakteristik Dharma Langit dan Buminya sudah di akhir penerbangan mereka dan redup tanpa cahaya. Para pembudidaya yang bertahan sampai sekarang di ruang rahasia itu semuanya ahli dengan kartu truf yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ada yang mudah ditangani. Su Zimo masih memikirkan perasaan aneh yang dia rasakan saat memasuki kuil kuno. Dia berdiri di tempat tanpa bergerak dan tidak terus mengejar tokoh perkasa Sekte Pedang dan Istana Guntur Zephyr. Saat itu, sesuatu terjadi. Tidak jauh dari Su Zimo, seekor ikan kayu sederhana di dalam debu tiba-tiba meledak dan 2 sinar cahaya keemasan meledak darinya, melaju ke arahnya. Merasakannya sejak lama, Su Zimo menyapu pandangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik.
Dia bisa dengan jelas melihat bahwa kedua balok emas itu adalah Buddha Bats. Lebih penting lagi, bahan, ukuran, dan bahkan aura dari kedua manik-manik Buddha itu identik dengan manik-manik doa Mingwang di pergelangan tangan kirinya. Ada dua segel Dharma yang berbeda terukir pada dua Buddha Bats juga. Dua manik-manik Buddha terakhir dari manik-manik doa Mingwang yang hilang. Bahkan dengan temperamen Su Zimo, dia sedikit emosional saat melihat dua Buddha Bats secara tiba-tiba. Bagaimanapun, segel Dharma pada dua manik-manik Buddha adalah yang terkuat dan paling ganas dari segel Daming Dharma. Selanjutnya, jika dua manik-manik Buddha terhubung ke empat manik-manik Buddha di pergelangan tangan kirinya, manik-manik doa Mingwang akan lengkap dan utuh. Senjata Dharma yang dulunya merupakan fondasi dari Daming Monastery ini akan melepaskan kekuatan aslinya. Manik-manik doa Mingwang telah diturunkan sejak lama dan hanya murid tituler biara Daming yang memiliki kesempatan untuk memakainya. Sayangnya, manik-manik doa Mingwang hancur dan hilang dalam pertempuran besar puluhan ribu tahun yang lalu dan tidak pernah dirakit lagi. Tapi sekarang Su Zimo memiliki kesempatan untuk memulihkan tasbih Mingwang, bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Biksu Yuan Bei sudah memasuki usia senja. Biara Daming telah lama menghilang juga. Jika manik-manik doa Mingwang dapat dipulihkan, itu akan memiliki arti yang luar biasa bagi Biksu Yuan Bei, Biara Daming dan bahkan Su Zimo sendiri. Tanpa ragu-ragu, Su Zimo mengulurkan tangan dan meraih kedua Buddha Bats. Desolate Martial, ini milik Biara Buddha. Anda tidak bisa menodainya. Petik 2. Biksu emas hitam berteriak dan menyerbu ke depan dengan mata melebar. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan seolah-olah dia ditutupi lapisan foil emas yang bersinar dengan keilahian. Bersinar dan keemasan, dia tak terbendung. Su Zimo mencibir, ini memang sesuatu dari biara Buddha, tapi apa hubungannya dengan biara berlian? Beraninya kau datang dan merebut tasbih Mingwang. Seluruh dunia kultivasi tahu bahwa Su Zimo telah mewarisi warisan biara Daming. Di daratan Tianhuang, Su Zimo mungkin satu-satunya yang memenuhi syarat untuk memakai tasbih Mingwang. Aku tidak peduli siapa kamu. Saya bertekad untuk mendapatkan manik-manik doa Mingwang. Siapapun yang bertarung denganku tidak bisa menyalahkanku karena melakukan pembantaian. Alasan mengapa Mong Black Gold datang kali ini adalah karena tasbih Mingwang. Dia tak kenal takut bahkan melawan Su Zimo. Dia adalah yang kedua di peringkat karakteristik Dharma sebelumnya. Bang! Menjangkau, ki darahnya melonjak dan garis keturunan di telapak tangannya melebar. Itu bersinar dengan cahaya keemasan dan menabrak kepala Su Zimo dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Biara berlian berspesialisasi dalam penempaan tubuh dan merupakan yang terkuat dalam pertempuran jarak dekat di biara-biara Buddha. Meskipun garis keturunan Mong Black Gold belum berkultivasi ke alam darah tsunami, suara ombak yang samar sudah bisa terdengar ketika dia menyalurkan ki darahnya. Saat Su Zimo meraih dua Buddha Bats, serangan Mong Black Gold turun. Dia menghendaki 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi dari tubuh Dharma Guntur, tubuh Dharma Rulai dan tubuh Dharma Iblis Surgawi menyerang pada saat yang sama dan menekan emas hitam biksu. Bahkan jika 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi berada di ujung jalan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipertahankan oleh tubuh fisik. Ledakan. Ledakan keras terdengar dari dalam tubuh Mong Black Gold saat sosok raksasa muncul di atas kepalanya yang bersinar dengan cahaya keemasan tak berujung. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setelah memasuki kuil kuno Grand Primordium. Bodi logam 18 meter. Warisan karakteristik Dharma Biara Intan. Penggarap yang mengolah karakteristik Dharma itu akan dapat memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 60 kaki di alam karakteristik Dharma tahap awal. Seiring kultivasi mereka meningkat, karakteristik Dharma mereka akan terus meningkat. Saat itu, Mong Black Gold hanya kalah dari Dao Lord Immortal Sword dengan satu gerakan. Tubuh logam 18 meternya juga setinggi 85 kaki. Namun, itu adalah medan perang dari peringkat karakteristik Dharma sebelumnya dan itu hampir 1000 tahun yang lalu. Saat ini, karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang dibudidayakan oleh Biksu Black Gold telah mencapai ketinggian 89 kaki dan sama dengan pedang abadi Dewa Dao. Ledakan. Tubuh logam 18 meter bertabrakan dengan keras terhadap 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi Su Zimo. Itu bergidik. Meskipun tubuh logam 18 meter adalah tingkat yang lebih tinggi dari 3 karakteristik Dharma Su Zimo dalam hal ketinggian, masih sedikit lebih rendah untuk melawan 3 dari mereka sendirian. Selanjutnya, tingkat tubuh logam 18 meter jauh lebih lemah daripada tubuh Dharma Rulai sejak awal.
Bahkan tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang babak belur melepaskan kekuatan yang menakutkan dan menghancurkan tubuh logam 18 meter biksu emas hitam sepenuhnya. Setelah pertempuran itu, tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi Suzimo juga penuh dengan lubang. Langit dan bumi tanpa bentuk. Saat itu, suara yang jelas terdengar. Itu tenang dan acuh tak acuh tetapi mengandung kekuatan besar saat turun pada tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi Suzimo. Tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia menyapu pandangannya ke seberang. Orang yang menyerang adalah seorang biarawan dari biara tanpa bentuk, sosok perkasa tubuh bersama. Di biara tanpa bentuk, ada keterampilan rahasia yang dikenal sebagai surga dan bumi tanpa bentuk. Ketika dilepaskan, keterampilan rahasia itu dapat menyebabkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi lawan runtuh, itu sangat menakutkan. Nama biara tanpa bentuk juga terkait dengan keterampilan rahasia itu. Dalam peringkat karakteristik Dharma sebelumnya, banyak pembudidaya paling tidak mau menghadapi biksu dari biara tanpa bentuk. Bayangkan bahwa pertempuran baru saja dimulai dan karakteristik Dharma Langit dan Bumi seseorang baru saja terbentuk ketika dihancurkan oleh keterampilan rahasia, bagaimana dia akan bertarung. Tentu saja, keterampilan rahasia itu juga tidak terkalahkan. Jika dia ingin menghancurkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi pihak lain, biksu dari biara tanpa bentuk harus memiliki ranah kultivasi yang cukup tinggi dan pemahaman yang mendalam tentang keterampilan rahasia itu. Lebih jauh lagi, keterampilan rahasia itu tidak berguna melawan karakteristik Dharma tertinggi. Pada saat itu, bukan hanya biara berlian dan biara tanpa bentuk. Bahkan para biarawan dari biara berongga dan biara kebijaksanaan dan biarawati dari biara hati yang jelas mengincar Suzimo. Dalam sekejap mata, Suzimo dikepung sekali lagi. Bela diri desolate, mari kita lihat berapa lama lagi Anda bisa bertahan tanpa karakteristik Dharma Langit dan Bumi Anda. Biksu emas hitam berteriak. Saat dia mengatakan itu, bunyi gedebuk terdengar dari dadanya. Itu tumpul dan kuat, seperti dewa kuno yang menabuh genderang. Kembangkan pikiran yang tidak tinggal di manapun. Mong Black Gold mengucapkan kata-kata itu dengan suara metalik yang kuat. Dong, bunyi tumpul lainnya terdengar. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Suzimo membudidayakan banyak sutra Buddha dan tahu bahwa ini berasal dari Sutra Intan, klasik rahasia biara Intan. Dengan memahami ketidakjelasannya dan berkultivasi ke alam yang sempurna, seseorang dapat memadatkan hati berlian yang sangat kuat. Jantung berlian dapat meningkatkan ki darah seseorang secara eksponensial, meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Bunyi keras itu tidak lain adalah detak jantung berlian Mong Black Gold. Bab 1266, semuanya adalah Dharma. Secara alami ada alasan mengapa Mong Black Gold mampu mencapai peringkat kedua di peringkat karakteristik Dharma 1000 tahun yang lalu. Astaga, ki darahnya melonjak dan suara tsunami bergema dari tubuhnya. Dengan bantuan hati berlian, garis keturunan Mong Black Gold mencapai ranah darah tsunami. Bela diri desolate, serahkan Buddha Bats dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Dia melangkah ke arah Suzimo dengan langkah besar dan matanya sedikit melotot. Mereka mengancam dan bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Dia bahkan menggunakan teknik visual biara berlian. Sebuah pikiran melintas di benak Suzimo saat dia melihat Mong Black Gold. Tiba-tiba, tangannya yang memegang Buddha Bats bergetar. Tanpa diduga, Suzimo tiba-tiba melemparkan kedua Buddha Bats di tangannya. Perubahan mendadak ini mengejutkan banyak pembudidaya. Desolate martial selalu mendominasi, bagaimana dia bisa takut tunduk oleh satu kalimat dari Mong Black Gold? Atau mungkinkah Desolate martial benar-benar kelelahan dan tidak bisa lagi bertarung? Banyak pembudidaya bingung. Namun, semua orang dengan cepat menyingkirkan keraguan itu dan menyerang satu demi satu untuk memperjuangkan Buddha Bats. Pertempuran itu benar-benar tersulut. Di sisi lain, Suzimo menjadi orang luar dan berdiri di luar medan perang. Ekspresi kaget melintas di matanya saat dia bergumam pelan, palsu, itu semua palsu. Dia sudah lama merasakan ada sesuatu yang salah. Segalanya tampak berjalan terlalu lancar. Dari saat mereka memasuki ruang rahasia, setiap pembudidaya dapat menemukan apa yang mereka inginkan tanpa menghabiskan banyak usaha. Awalnya, Suzimo hanya berpikir bahwa harta di kuil kuno Grand Primordium benar-benar tidak ada habisnya. Namun, dia baru menyadari secara bertahap setelah dia melawan biksu emas hitam dan memikirkan Sutra Intan sesudahnya. Sutra Intan adalah manual rahasia biara Intan yang belum pernah dikembangkan Suzimo sebelumnya. Namun, di tanah warisan Dao, ia memperoleh beberapa warisan dari biara-biara Buddha. Di antara mereka,
ada sosok perkasa dari biara-biara Buddha yang menyebutkan sesuatu tentang Sutra Intan. Suzimo membuka mulutnya dengan lembut dan mengucapkan sebuah syair sutra, semuanya adalah dharma dan ilusi seperti mimpi. Seperti embun dan kilat, semuanya hanya sekilas. Meskipun syairnya biasa saja, setiap kata tampaknya memiliki kekuatan misterius. Saat syair itu dilantunkan, pemandangan di depan Suzimo terus berubah sebelum berhenti. Tidak ada ruang rahasia atau harta karun di hadapannya. Dia masih di aula besar tempat dia tiba ketika dia baru saja memasuki kuil kuno Grand Primordium. Di dinding ada 4 vajra yang sangat besar dan mengancam. Lampu hijau berkedip-kedip menyeramkan di bawah dinding. Tidak ada yang berubah. Tidak ada dari mereka yang meninggalkan aula. Kemanapun Suzimo melihat, dia bisa melihat mayat dan darah segar yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh aula diwarnai merah dengan darah dan bau darah memenuhi udara. Dia melihat Monk Black Gold, Dao Lord Purple Sword, sosok perkasa dari Sekte Pedang dan sosok perkasa dari Istana Guntur Zephyr. Orang-orang itu masih berjuang. Hahaha. Monk Black Gold mengangkat kepalanya dengan tawa liar. Saya mengerti. Tasbih Mingwang adalah milikku. Suzimo melihat semuanya dengan kaget dan merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Di tangan Monk Black Gold, tidak ada tasbih Mingwang, ada 2 bola mata yang berdarah. Namun, biksu emas hitam dan semua pembudidaya yang hadir, termasuk Suzimo sebelumnya, jatuh ke dalam halusinasi dan berpikir bahwa kedua bola mata itu adalah manik-manik doa Mingwang. Ini adalah tombak Tuan kuno dari Istana Tuan. Siapapun yang berani memperjuangkannya akan melawan Istana Tuan. Petik 2. Seorang Dao Lord dari Sekte Iblis memiliki api iblis yang sangat besar dan membunuh ke segala arah. Namun, apa yang dia pegang bukanlah tombak Tuan kuno, tetapi tulang yang muncul entah dari mana. Seorang kultivator bersembunyi di sudut, meminum darah dari tanah dalam suapan besar. Namun, dia bergumam, langit benar-benar berpihak padaku. Untuk berpikir bahwa saya akan menemukan mata air surgawi primordial di kuil kuno ini. Petik 2. Gila, semua orang sudah gila. Dalam ilusi itu, tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Satu-satunya cara seseorang bisa melihat semua yang terjadi di aula dengan jelas adalah jika mereka keluar. Semua harta itu palsu. Namun, pertarungan antara para pembudidaya itu nyata. Setidaknya ada 5.000 pembudidaya yang memasuki aula tetapi sekarang, ada kurang dari 1.000 yang tersisa. Selanjutnya, jumlah itu masih menurun dengan cepat. Tiba-tiba, Suzimo mengingat sesuatu dan buru-buru mengeluarkan 9 revolusi jiwa kembali eliksir yang dia dapatkan dari tas penyimpanannya. Itu sama dengan apa yang dia lihat. Dengan kata lain, 9 revolusi jiwa kembali eliksir itu nyata. Seluruh tempat itu adalah campuran antara kebenaran dan fiksi. Benar dan palsu, semuanya adalah fantasi seperti mimpi. Pada saat itu, Suzimo linglung dan tidak bisa mengetahuinya. Yang lebih menakutkan adalah siapa yang memasang jebakan ini dan menyeret 5.000 pembudidaya aneh yang memasuki kuil kuno Grand Primordium di dalamnya. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama tidak dapat melepaskan diri dari ilusi itu. Bahkan dengan hati Dao Suzimo, dia tertipu untuk waktu yang lama sebelum bangun. Siapa itu? Apa ranah kultivasinya? Alam karakteristik Dharma. Ranah tubuh bersama. Kenapa dia memasang jebakan seperti itu? Tiba-tiba, Suzimo mengingat banyak legenda tentang kuil kuno Grand Primordium. Dia samar-samar menyadari bahwa ada yang salah dengan kuil kuno Grand Primordium. Selama bertahun-tahun, para pembudidaya yang meninggal di kuil kuno kemungkinan besar meninggal dalam halusinasi mereka sendiri tanpa bangun. Pertempuran berlanjut. Bahkan biksu emas hitam yang berada di peringkat kedua pada peringkat karakteristik Dharma dibunuh oleh sosok perkasa setelah membunuh banyak pembudidaya secara berurutan dan mati di tempat. Bahkan di ambang kematian, biksu emas hitam tidak melepaskan diri dari halusinasinya dan masih marah dengan mata melebar. Suzimo tidak mungkin membangunkan para pembudidaya dari halusinasi mereka. Saat dia mendekati mereka, para pembudidaya tampak gelisah dan menyerangnya dengan liar, berpikir bahwa dia ada di sini untuk memperjuangkan harta mereka. Pada kenyataannya, apa yang disebut harta karun hanyalah tulang dan anggota tubuh yang patah. Beberapa pembudidaya bahkan memegang kepala yang terpenggal seperti harta karun dengan ekspresi mabuk. Persepsi rohnya memperingatkannya berulang kali. Persepsi rohnya telah memperingatkannya sejak dia menginjakkan kaki ke kuil kuno Grand Primordium. Namun, Suzimo sama sekali tidak bisa merasakan di mana bahayanya. Dia telah mendapatkan 9 revolusi jiwa kembali eliksir dan saat ini, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah meninggalkan kuil kuno Grand Primordium yang bahkan lebih menakutkan daripada neraka.
Bang, bang, bang. Suzimo menghindari beberapa pembudidaya dan terus-menerus menyerang 4 pintu batu kuil kuno Grand Primordium. Namun, dia tidak bisa mengguncang pintu batu dengan kekuatannya. Dia tidak bisa keluar. Angin seram tiba-tiba bertiup di aula tertutup. Suzimo merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya seolah-olah seseorang sedang mendekatinya. Dengan tergesa-gesa, dia memanggil platform lotus penciptaannya dan itu melayang di atas kepalanya saat dia berbalik. Tidak ada apa-apa. Mengambil napas dalam-dalam, Suzimo menstabilkan hati daunnya dan meneriakkan dalam hati, semuanya adalah dharma dan ilusi seperti mimpi. Seperti embun dan kilat, semuanya hanya sekilas. Segera setelah itu, dia merasakan bulunya berdiri. Dia hanya mengucapkan kalimat itu secara internal. Namun, dia benar-benar mendengar kalimat itu karena setiap kata bergema di aula. Itu adalah suara yang benar-benar asing. Itu bulat, tenang dan murni dengan magnet yang unik. Namun, bagi Suzimo, itu terdengar seperti suara iblis dari neraka yang membuat tulang punggungnya merinding. Selain dia yang terjaga dan bisa mengucapkan kata-kata itu, ada orang lain yang terjaga di aula, kemungkinan besar adalah orang yang memasang jebakan.